Tema kita pada malam ini adalah takdir yang dipilih. Takdir disebut juga qada dan qadar. Jadi takdir, qada, qadar itu dimaknai sebagai pertama ketentuan. Firman Allah SWT, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Ya. Jadi yang lemah itu manusia, tidak bisa mengelak dari kematian, tidak bisa lari dari kematian. Karena kematian itu dimanapun kita berada, kemanapun kita bersembunyi, pasti akan menemukan kita. Jadi salah satu ketentuan Allah yang bernama takdir atau qada dan qadar itu adalah kematian. Di sini ada kata qaddarna. Jadi kami telah menentukan bainakum di antara kalian al-mauta. Ada yang ditentukan mati itu masih dalam rahim. Ada yang ditentukan kematian itu pada saat balita, pada saat anak-anak, pada saat remaja, pada saat dewasa, pada saat tua. Ada yang sebelum mati dipikunkan dulu. Ini contoh-contoh konkret dari takdir Allah, dari qadar Allah, dari qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami tidak lemah itu dalam hal apa diantaranya? Ala anubaddila amsalakum, untuk mengganti kalian dengan yang lainnya yang seperti kalian. Jadi jangan macam-macam dengan Allah. Jangan maksiat kepada Allah. Jangan melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Sebab Allah tidak akan membiarkan. Suatu saat akan dibinasakan, dimatikan, kemudian diganti dengan generasi yang baru. Dulu sempat ada Fir'aun, ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ada kaum Tuba, ada Ashabul Aikah. Itu semuanya digantikan oleh Allah dengan generasi yang baru yang sama-sama bernama manusia. Jadi Allah punya kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat. Contohnya Fir'aun, kaum Tsamud dan kaum Ad, serta kaum-kaum yang lainnya. Kemudian wa nunsyiakum, dan kami akan membangkitkan kalian fima la ta'lamun, dalam keadaan yang kalian tidak tahu. Jadi ada orang yang ketika dibangkitkan itu menyesal, tapi penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan selama-lamanya yang tidak ada akhirnya. Ya wailana memba'atsana min marqadina, celaka kita, siapa yang telah membangkitkan kami, siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami, itu dari alam kubur. Jadi kita juga tidak tahu nanti dibangkitkan itu dalam keadaan tertawa, dalam keadaan tersenyum, atau dalam keadaan menangis dan cemberut. Kita juga tidak tahu ketika dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan berwajah cerah ceria atau berwajah kusam penuh dengan debu. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Ya. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan wajah tertunduk, malu bercampur takut.
Ada juga wujuhu yauma idin naimah. Ya. Ada yang ketika dibangkitkan wajahnya itu ya wajah bahagia, wajah yang menyenangkan. Ya. Ini surat Al-Waqiah ayat 60 sampai 61. Bahwa takdir qada dan qadar itu artinya ketentuan. Yang kedua, ya, takdir qada dan qadar itu artinya ukuran. Ukuran. Ya. Firman Allah SWT, walau basatallah ar-rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi. Kalau seandainya Allah lapangkan rizki itu kepada hamba-hambanya, pasti mereka berbuat melampaui batas di bumi ini. Ya. Salah satu bentuk rizki itu adalah mal. Mal itu harta, ya. Bikin orang miring, condong kepada kemaksiatan, kepada dosa itu. Ya. Banyak orang yang karena hartanya dilapangkan oleh Allah, hartanya diluaskan oleh Allah, ya, sampai kemudian lupa diri, lupa daratan. Contohnya siapa? Si Qarun. Ada rizki dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk jabatan. Diluaskan jabatannya, diluaskan kekuasaannya, lupa diri. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, dibinasakan juga oleh Allah. Namanya siapa? Si Qarun. Ya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Ya. Walakin yunazzilu biqadariha ma yasha. Jadi Allah itu ketika membagi-bagi rizki kepada hambanya itu dengan ukuran, tidak melampaui batas. Jadi ada yang kaya, ada yang cukup, tidak ada yang miskin. Jadi dalam Al-Quran itu Allah bikin manusia kaya, dan dalam waktu yang sama ada manusia yang dibikin cukup. Kalau miskin itu bukan pekerjaan Allah. Bisa jadi pekerjaan dirinya karena malas nggak mau kerja. Bisa jadi dimiskinkan. Dimiskinkan oleh orang lain. Atau oleh penguasanya. Bisa jadi itu. Tapi Allah sendiri tidak pernah memiskinkan manusia. Allah itu hanya mengayakkan dan juga mencukupkan. Wa innahu bi ibadihi ya khabirun basirun. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya terhadap hambanya maha melihat lagi maha teliti. Jadi Allah tuh enggak ceroboh. Bayangkan kalau manusia semuanya dibikin kaya gimana tuh? Ya. Semuanya manusia dibikin kayak si Qarun itu. Hartanya tuh berlimpah ruah, saking banyaknya ya, kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh orang yang kuat. Itu kuncinya. Bagaimana dengan tempat menyimpan hartanya? Tapi dalam waktu sekejap semua hartanya termasuk pemiliknya yang bernama si Qarun itu dibenamkan di dalam bumi yang sampai sekarang jangankan si Qarunnya, hartanya saja belum ditemukan ya. Itu. Kemarin ada isu itu tahun berapa ya? Jadi harta si Qarun itu adanya di Bogor. Padahal si Qarun bukan orang Bogor ya. Jadi jangankan di Bogor, di tempat si Qarun dibenamkan berserta hartanya sampai hari ini belum ditemukan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, takdir qada dan qadar itu artinya kekuasaan. Kuasa memberi kekuasaan. Kuasa mencabut kekuasaan. Kuasa memuliakan, kuasa menghinakan. Kenapa? Karena di tangannya ada kebaikan. Biyadikal khair. Dan makna kebaikan itu sangat luas sekali.
Kebaikan bisa berarti ilmu. Kebaikan bisa berarti apa? Ya. Jabatan, kekuasaan. Kebaikan juga bisa berarti kemuliaan. Ada orang yang berkuasa dimuliakan oleh Allah. Ada yang berkuasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkuasa dimuliakan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Berkuasa dihinakan siapa? Raja Namrud, Fir'aun. Ya. Itu Allah kuasa. Makanya kul katakan oleh Muhammad, Allahumma malikal mulki, ya Allah, pemilik kekuasaan. Ya. Tu'til mulka man tasya, engkau akan memberikan kekuasaan itu kepada yang engkau kehendaki. Jadi siapapun yang jadi presiden dari dulu sampai sekarang dan nanti 2024 itu adalah siapa? Kehendak Allah. Karena Allah yang punya kekuasaan itu. Kita nggak tahu ya siapa nanti 2024 yang bakal jadi presiden. Ya. Kalau yang jadi presiden sejatinya adalah yang diberi kekuasaan oleh Allah. Titipan Allah, amanah Allah. Wajib digunakan untuk apa? Pertama, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Jadi kalau ada penguasa, ada pemimpin, di masa kepemimpinannya banyak pembunuhan dan lain sebagainya, itu berarti gagal dia jadi pemimpin. Yang kedua, jangan sampai terjadi kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan fisik ya maupun kerusakan moral. Dan itu dipesankan Allah SWT ketika Allah akan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Dan malaikat bertanya tentang hikmahnya. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Gitu. Apakah engkau akan menjadikan pemimpin yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan suka menumpahkan darah? Tapi kata Allah, ini a'lamu apa? Mana ta'lamu, kamu nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas sebelum Nabi Adam dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin di bumi ini, Allah bekali dengan ilmu yang mumpuni. Sebab nanti di akhir zaman ada pemimpin yang ru'asa juhala, pemimpin yang bodoh, pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Makanya kacau kepemimpinannya itu. Itu dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran. Ya. Dalam hadis dijelaskan. Ya. Jadi dalam Al-Quran, khalifah sebelum jadi khalifah oleh Allah dibekali ilmu dulu. Sebab dia punya misi yang sangat penting dan sekaligus sangat berat. Pertama, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Ya. Jadi menciptakan keamanan dan keselamatan. Yang kedua, jangan sampai terjadi kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang selanjutnya, wa tu'izu man wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau akan ya, mencabut kekuasaan itu dari siapa saja yang engkau kehendaki. Ya. Fir'aun pada akhirnya tumbang. Dulu ada Reza Pahlavi, tumbangnya oleh kakek-kakek tua yang dipenjara jauh di Perancis, di penjaranya tuh. Ya Reza Pahlavi jatuhnya sama Khomeini. Marcos itu, siapa yang mengatakan Marcos bakal jatuh? Tapi jatuhnya dengan seorang perempuan, oleh seorang perempuan jatuhnya itu. Fir'aun, siapa yang nyangka dia akan jatuh oleh siapa? Oleh Nabi Musa, ya, dengan senjatakan tongkat. Ya. Tapi dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di tengah laut, mati dalam amukan gelombang laut. Padahal dirinya ngaku Tuhan, matinya dengan air. Jadi manusia itu jangankan dengan api, dengan air saja mati ya. Coba lihat sekarang banjir bandang di mana-mana ya. Itu apa jembatan-jembatan yang terbuat dari besi dan baja tidak bisa nahan luapan air. Pada amruk itu. Apalagi dengan api. Itu Kubah Islamic Center ya, yang tinggi dan besar. Amruk juga itu dengan api. Ya. Itu pelajaran buat kita. Manusia itu sangat lemah sekali. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau akan memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki. Tapi dalam waktu yang sama engkau akan menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki.
Maka kalau mau berkuasa, dan kalau mau berkuasanya dalam keadaan mulia, biyadikal khair, kebaikannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pemimpin yang baik, jadi penguasa yang baik, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kuasa memberikan kekuasaan, kuasa mencabut kekuasaan, kuasa memuliakan dan kuasa menghinakan, bahkan kuasa membinasakan dan mematikan. Ya. Itulah takdir Allah. Itulah qada Allah, dan itu adalah qadarullah. Kita sering kan qadarullah menyebut kata itu. Dan itu ada kaitannya dengan masya Allah, kehendak Allah. Ya. Kemudian yang keempat, takdir, qadar atau qada itu artinya perintah. Perintah. Ya. Perintah Allah SWT. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabb kamu yaitu Allah telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu, agar kalian atau kamu tidak beribadah illa kecuali iyyahu, hanya kepadanya. Jadi takdir Allah itu adalah perintah Allah untuk beribadah kepada Allah dengan tidak dicampuri perbuatan syirik. Ya, jadi tauhidullah fil ibadah. Kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya. Tapi kemudian wabil walidaini ihsana. Allah juga memerintahkan kepada kamu agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena disebutkan setelah perintah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Zakat yang diutamakan adalah fakir miskin, itu 2,5%. Tapi infak yang diutamakan adalah orang tua, dan itu adalah 97,5%. Dari 2,5% maka dibagi-bagi itu ke 8 asnaf. Di antaranya yang pertama fuqara dan masakin. Tapi dari 97,5%, maka yang pertama dikasih itu adalah falil walidain, kedua orang tua, bukan anak, bukan istri. Ini wajib bagi laki-laki tahu bahwa infak yang pertama kita berikan bukan kepada anak, bukan kepada istri, tapi kepada orang tua. Tapi rata-rata kadang-kadang orang tua nggak dikasih ya. Iya. Jadi kalau kita gaji 5 juta, ya, kemudian 2,5%-nya kita sisihkan untuk fakir miskin dan lainnya, maka 97% berarti 4 juta berapa? Ya, 875.000. Ya. Itu yang diprioritaskan pertama adalah falil walidain, baru wal aqrabain yang dekat dengan kita. Ya, istri kita, anak kita, saudara kita, baru anak yatim itu. Anak yatim itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau ya, ibu bapakmu atau salah satu dari keduanya ya, mencapai usia tua atau lansia, apa yang harus dilakukan seorang anak ketika harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Pertama, fala taqul lahuma ufin. Jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan gitu. Kemudian yang kedua, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan yang keempat, wahfad lahuma janaha dzuli minar rahmah. Itu harus hormat, sopan, santun, lemah lembut. Ini 4 akhlak atau bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kelimanya adalah wakul, ya, hendaklah kamu berdoa
dengan mengucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, ini 5 akhlak terhadap orang tua yang merupakan bagian penting daripada birrul walidain.